Baik, terkait dengan materi mengolah data dengan makro, ada tambahan materi ya di sini terkait dengan membuat makro Excel ya. Makro di sini adalah sebuah otomatisasi yang berisi perintah-perintah berurutan yang berfungsi untuk melakukan tugas-tugas berulang atau repetitif ya. Jadi untuk membuat makro pada umumnya ada dua cara. Yang pertama kita lakukan record makro atau melakukan perekaman ya dari makro. Kemudian yang kedua menggunakan perintah Visual Basic for Application atau VBA. Nah, menggunakan cara pertama, nanti kita dapat menuliskan langsung perintah di dalam Visual Basic Editor, tetapi kita harus mengenal ya bahasa Visual Basic terlebih dahulu. Cara yang kedua adalah cara yang termudah bagi pemula, di mana dalam membuat makro tanpa harus ini ya memiliki pemahaman terkait bahasa pemrograman Visual Basic. Nah, nanti kita bisa membuat otomatis sederhana dengan cara merekam perintah-perintahnya. Nah, untuk menggunakan record makro, nah record makro di sini adalah suatu fasilitas Excel yang dapat digunakan untuk merekam tugas-tugas atau aktivitas di Excel yang bersifat repetitif atau kita bisa istilahkan secara berulang ya. Excel makro di sini akan merekam perintah-perintah yang kita lakukan untuk dapat dijalankan kembali ketika dibutuhkan perintahnya. Nah, sebelum nanti teman-teman merekam di dalam makro, ada beberapa ketentuan ya yang harus kita ketahui terlebih dahulu terkait dengan penulisan nama di dalam makro beserta ruang lingkup program makro yang akan dibuat. Nah, syaratnya tadi ya seperti yang sudah disampaikan tadi di materi sebelumnya terkait dengan maksimum karakter yaitu 255 karakter, kemudian harus diawali dengan huruf. Namun di belakang karakter pertama boleh menggunakan angka. Kemudian tidak boleh menggunakan spasi dan titik atau karakter khusus. Kemudian karakter yang digunakan sebagai short key ini tidak boleh berupa angka atau karakter khusus. Nah, pada pembuatan makro di dalam kotak dialog makro nanti akan terdapat 3 pilihan ya. Seperti yang tadi ya, this workbook menyimpan makro yang akan kita buat di dalam workbook yang aktif, tetapi makro tersebut masih berfungsi apabila membuka sebuah workbook baru di dalam satu jendela Excel. New workbook di sini menciptakan sebuah lembar kerja baru untuk menyimpan makro ya, yang kita buat di dalam workbook baru. Makro ini pun masih bisa bekerja ya pada workbook yang kita buat sebelumnya. Kemudian personal makro workbook di sini menyimpan makro yang kita buat di dalam workbook yang aktif dan berfungsi pada seluruh jendela Excel yang terbuka. Dalam menggunakan pilihan penulis, menyarankan supaya berhati-hati ya apabila terjadi kesalahan ya. Jadi, kemudian nanti untuk cara pembuatan makro, kita misalkan nanti akan melakukan proses record ya atau merekam makro. Contoh kasusnya di sini adalah ketika misalkan ya pada suatu pekerjaan sehari-hari kita diminta ya satu pekerjaan untuk ini ya yang sering mungkin teman-teman, hadapi ya mungkin atau mungkin temui, ditugaskan gitu ya, di mana kita diminta untuk memformat sel ya, angka dalam satu mata uang Rp Indonesian. Nah, di sini, kita bisa menerapkan ya, eee, langkah ya, merekam makro untuk, memformat mata uang menjadi Rp Indonesian. Nah, nanti misalkan sudah ada filenya ya. Sudah ada datanya, sudah ada filenya. Nanti misalkan di sini ya, saya perbesar dulu. Nah, di sini nanti bisa dilihat ya bahwa di sini ada satu tabel di mana nanti pointer bisa kita letakkan di K10 ya di data terkait dengan total ya. Kemudian kita masuk di tab view, kita pilih makros. Nanti kita menggunakan shortcut di status bar ya. Nah, pastikan tadi makrosnya sudah terinstall ya. Nanti tadi yang developer ya, maaf. Jadi nanti teman-teman tinggal merujuk kepada menu view, kemudian makros. Nah, silakan nanti bisa dijalankan ya record makronya. Nah, nanti ini ya, ubah nama makro di sini menjadi format rupiah ya, nanti diubah dulu. Kemudian untuk shortcutnya kita buat Ctrl Shift dan R. Nah, kemudian store makro this book ya, description makro untuk format rupiah. Nanti halamannya seperti ini, jadi teman-teman akan diarahkan dalam satu window baru, di mana ketika sebelum melakukan record ya, kita harus mengisi data dulu. Misalkan nama dari makronya format rupiah, kemudian Ctrl Shift dan R.
Nah, kemudian diberi keterangan misalkan makro untuk format rupiah, kemudian tekan klik OK. Nah, selanjutnya nanti teman-teman langsung mengarahkan ya. Tadi kan sudah menjalankan ya, makronya dijalankan dulu untuk recordnya. Kemudian nanti silahkan ya memilih ya kategorinya tadi ya. Kita tentukan dulu tadi RP-nya kita samakan dengan RP Indonesian ya. Kemudian decimal place-nya 0, kemudian klik OK, kemudian masuk tab view macros. Kemudian setelah selesai silahkan di stop dulu. Nah, sampai di sini proses perekaman makro untuk format rupiah selesai. Jadi setelah selesai langsung diklik stop. Excel akan secara otomatis menyimpan perintah yang kita lakukan selama proses perekaman berlangsung. Nah, sekarang nanti teman-teman tinggal menjalankan makro dengan format rupiah. Nah, di sini untuk menjalankan makro yang sudah di-record atau direkam tadi, nah nanti ini bisa dengan beberapa cara ya. Yang pertama menggunakan shortcut key yang sudah dibuat. Tadi kan kita mendefinisikan ya cara pemanggilan dari makro. Misalkan di sini ada Ctrl, Shift, dan R. Nah, nanti bisa dipanggil dengan Ctrl, Shift, dan R. Kemudian menggunakan button khusus atau melalui tab View Macros. Nah, cara pertama, langkah menjalankan makro menggunakan shortcut ya. Kalau shortcut tadi di sini silahkan ya block range dulu atau data yang akan diformat dalam contoh misalkan ya K10 sampai dengan K17 di blok dulu. Kemudian gunakan kombinasi. Tadi yang kita definisikan adalah Ctrl, Shift, dan R. Maka pemanggilan sama. Kita gunakan Ctrl, Shift, dan R. Nah, kemudian hasil dari makro yang sudah dibuat nanti siap ya di format tadi ya berdasarkan format sampel yang pertama yang rupiah tadi ya. Nah, ini cukup satu langkah tinggal kita panggil ya tanpa melakukan beberapa langkah yang panjang. Dengan catatan di sini pada saat melakukan perekaman makro diharapkan tidak terjadi kesalahan. Nah, sebaiknya ketika kita melakukan recording hindari terjadinya kesalahan ya. Karena kesalahan-kesalahan tadi yang kurang sesuai tadi juga akan terekam. Jadi proses perekaman secara otomatis nanti makronya juga akan gagal ya kalau misalkan ada error. Jadi sebaiknya nanti bisa mencobakan latihan dulu. Pastikan ketika merekam ini sudah tepat ya. Oke, ini untuk tambahannya. Nanti mungkin ada tambahan lagi. Nanti kita lanjutkan. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.